Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas biologi 6.01 beranggotakan Aulia Salsabila, Nabita Misha, dan Muhammad Taufikur Rahman. Hari ini akan memaparkan materi berjudul Bioteknologi Kesehatan atau Kedokteran Part 2. Mari kita simak penjelasannya. Sebelum menyimak materi, teman-teman jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Nah, pada kesempatan kali ini ada 3 topik pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama ada terapi gen, meliputi pengertian, tipe, transfer gen, dan aplikasi terapi gen. Kemudian ada metode forensik meliputi pengertian, contoh, dan juga metode. Dan yang ketiga ada biosensor meliputi sejarah, pengertian, komponen, dan juga macam-macam biosensor. Membahas lebih lanjut mengenai terapi gen, kita perlu mengenal pendahuluan dan juga definisi dari terapi gen itu sendiri. Jadi, teknologi terapi gen ini tidak terlepas dari prinsip rekayasa genetika untuk menghasilkan GMO atau Genetically Modified Organism, atau yang biasa kita kenal juga sebagai organisme transgenik. Ide untuk terapi gen ini cukup unik, yakni dengan menambahkan gen yang normal ke bagian genom yang mengalami mutasi ataupun kerusakan, sehingga fungsi gen tersebut dapat diperbaiki. Proses rekayasa genetik pada teknologi terapi gen meliputi tahapan isolasi gen target, penyisipan gen target ke vektor transfer vektor yang telah disisipi gen target ke organisme yang akan diterapi, dan transformasi pada sel organisme target. Gen target yang telah disisipkan pada organisme yang diterapi tersebut diharapkan mampu menggantikan fungsi gen abnormal yang diakibatkan oleh penyakit pada penderita. Penggunaan terapi gen harus disesuaikan dengan jenis penyakit yang akan diterapi. Penyakit dan juga hubungan genetiknya harus diketahui terlebih dahulu sebelum dilakukan terapi gen. Apabila suatu gen yang terkait pada penyakit tertentu telah dapat diidentifikasi, maka potensi penyakit tersebut untuk dapat diterapi akan semakin besar. Metode terapi gen ini mulai digunakan pada tahun 1990 ketika National Health Institute dari Amerika Serikat memasukkan gen normal ADA ke leukosit penderita defisiensi kekebalan kombinasi akut yang berusia 4 tahun. Nah, terapi gen ADA ini disetujui oleh Food and Drug Administration atau FDA di Amerika Serikat pada tahun yang sama. Nah, terapi gen ini pada manusia itu didefinisikan sebagai transfer asam nukleat berupa DNA ke sel somatik pasien sehingga gen tersebut memiliki efek pengobatan terhadap penyakit pasien, baik dengan mengoreksi ketidaknormalan gen maupun dengan overekspresi protein yang dikode oleh gen tersebut. Terapi gen sudah banyak digunakan untuk pengobatan kanker, penyakit kardiovaskular, penyakit infeksius, penurunan fungsi metabolisme tubuh, penyakit limfatik, hingga cedera akibat radiasi, dan juga penyembuhan pasca bedah. Namun, ini juga tidak menutup kemungkinan perkembangan terapi gen untuk mengobati jenis penyakit lainnya. Rogers dan timnya merupakan orang yang pertama kali mendemonstrasikan konsep transfer gen menggunakan virus sebagai vektor. Rogers ini menggunakan virus Shopee Philopima wild type untuk mentransfer gen arginase pada 2 penderita penyakit kelainan siklus urea, yaitu hiperarginemia.
SPV atau papillomavirus dikenal juga sebagai CPRV atau Congenital Rapid Papilloma Virus atau Papillomavirus 2. Virus ini mengakibatkan karsinoma keratin yang mengalami metastasis dan mengganggu kemampuan inang. Dengan adanya penelitian Rogers pada tahun 1960, penelitian lain terkait terapi gen yang meliputi prosedur transfer gennya serta vektor transfer yang digunakan semakin banyak. Terapi gen pertama yang tercatat dengan baik dilakukan pada tahun 1990. Pada tahun 2005 telah tercatat sebanyak 1.100 penelitian mengenai terapi gen yang telah dilakukan di seluruh dunia. Salah satunya terfokus di Jerman. Pada tahun 2003 dan November 2005, Cina berhasil menyetujui adanya obat terapi gen yang digunakan untuk pengobatan tumor yang membahayakan. Obat untuk terapi gen pertama kali diajukan ke the European Agency for the Evaluation of Medical Products atau EMEA di Eropa pada tahun 2005. Selanjutnya ada tipe terapi gen. Jadi ada dua tipe utama terapi gen, yakni terapi gen sel embrional atau germline gen terapi, dan ada terapi gen sel tubuh atau somatic gen terapi. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu terapi gen sel embrional. Jadi pada terapi gen sel kelamin ini digunakan sel kelamin jantan atau sperma maupun sel kelamin betina atau ovum yang dimodifikasi dengan adanya penyisipan gen fungsional yang terintegrasi dengan genomnya. Kemudian pada terapi gen sel tubuh dilakukan transfer gen fungsional ke dalam sel tubuh pasien sehingga malfungsi pada organ dapat diperbaiki. Singh et al. Pada tahun 2016 menyatakan bahwa terapi gen sel tubuh spesifik untuk setiap pasien dan tidak diturunkan ke generasi berikutnya. Pada terapi dengan menggunakan germline, gen akan ditransfer ke dalam ovum ataupun zigot sehingga ketika ovum tersebut fertilisasi dengan sperma membentuk zigot, maka zigot akan berkembang dengan membawa gen yang telah disisipkan sebelumnya sehingga organisme baru yang telah memiliki gen yang berfungsi dalam terapi yang dimaksudkan. Terapi gen sel embrional biasanya dilakukan pada hewan untuk membentuk hewan transgenik. Terapi gen jenis ini memungkinkan perbaikan secara genetik yang akan dimulai terlihat ketika sel embrional telah berkembang menjadi individu baru. Pada terapi gen dengan sel somatik, DNA yang mengandung gen untuk fungsi terapi ditransfer ke dalam sel somatik baik secara in vivo maupun ex vivo. Transfer gen tersebut biasanya ditujukan secara langsung ke organ atau jaringan spesifik sehingga gen juga dapat terekspresi dengan baik. Pada terapi gen dengan sel somatik juga tidak akan memberikan pengaruh terhadap sel embrional. Nah, untuk terapi gen secara in vivo itu dia menggunakan bantuan vektor untuk mentransfer gen target ke dalam jaringan atau organ pasien penderita penyakit tertentu. Terapi gen secara in vivo ini memiliki spesifitas dan efisiensi yang lebih rendah dibandingkan dengan terapi gen secara ex vivo. Vektor transfer gen berupa virus yang dimodifikasi menjadi virus rekombinan dengan menyisipkan DNA dengan gen target untuk terapi metode melalui metode teknologi DNA rekombinan. Vektor virus yang telah mengandung gen target kemudian diinjeksikan ke dalam tubuh pasien secara langsung melalui jaringan atau organ target di mana gen untuk diterapi tersebut dibutuhkan atau diekspresikan. Terapi gen secara in vivo melibatkan proses transduksi secara langsung di dalam tubuh
dan lebih mudah dilaksanakan dan dikembangkan dalam skala tertentu dan tidak membutuhkan fasilitas khusus. Kemudian terapi gen secara ex vivo ini dia memiliki tahapan yang lebih kompleks dibandingkan dengan terapi gen secara in vivo, melibatkan transduksi di laboratorium dengan kondisi spesifik tertentu dan mengakibatkan kurangnya populasi sel yang diproliferasi. Tahapan dalam metode terapi gen secara ex vivo itu terdiri dari beberapa langkah. Total ada 7 langkah. Yang pertama itu ada isolasi sel. Isolasi sel di sini itu adalah isolasi sel yang memiliki gen abnormal dari pasien penderita penyakit tertentu. Sel hasil isolasi kemudian ditumbuhkan pada media kultur tertentu yang sesuai dengan karakteristik sel. Kemudian sel target yang telah dikultur diinfeksi dengan retrovirus yang mengandung rekombinan gen dalam bentuk gen normal untuk menggantikan gen abnormal pada sel. Kemudian produksi rDNA dari RNA rekombinan jika vektor virus merupakan virus dengan materi genetik berupa RNA menggunakan transkripsi balik atau reverse transcription. Selanjutnya, translasi gen normal pada sitoplasma sel menghasilkan protein yang bertanggung jawab pada gen yang mengalami kerusakan atau terjadi integrasi antara gen target untuk terapi dengan gen pada sel yang dikultur. Kemudian seleksi, perbanyakan dan pengujian sel yang telah ditransfeksi untuk mendapatkan sel normal yang gen abnormalnya telah berhasil digantikan oleh gen baru. Kemudian injeksi kembali sel yang telah berhasil direkayasa dengan terapi gen ke dalam jaringan atau organ pasien. Transfer gen pada terapi gen dengan menggunakan vektor berupa virus disebut sebagai transduksi, sedangkan transfer dengan vektor selain virus disebut sebagai transfeksi. Karakteristik ideal yang harus dimiliki oleh jenis virus yang akan dijadikan sebagai vektor dalam terapi gen itu harus memiliki kemampuan untuk diproduksi dalam titer tinggi secara mudah dan efisien, terus juga tidak memiliki toksisitas terhadap sel target, dapat berintegrasi dengan sisi spesifik dari sel target, kemudian memiliki kapasitas transduksi yang baik pada sel target, kemudian memiliki kemampuan untuk menginfeksi sel-sel yang masih dapat berproliferasi, dan juga harus memiliki kemampuan untuk menghindar dari imunitas sel target. Nah, di sini teman-teman bisa melihat presentase vektor virus yang sering digunakan menurut Baldor pada tahun 2012. Di mana adenovirus merupakan vektor utama yang paling banyak digunakan sebagai vektor untuk transduksi gen pengganti gen abnormal pada suatu penyakit. Selain itu juga retrovirus yang banyak dimanfaatkan sebagai vektor dalam terapi gen sesuai dengan kemampuannya untuk mentransduksikan gen target yang dapat digunakan untuk mensubstitusi gen abnormal penyebab penyakit tertentu. Kedua jenis virus tersebut dianggap sebagai vektor yang paling baik dan mudah diaplikasikan dalam terapi gen. Tapi ada 3 vektor virus utama yang paling banyak digunakan dalam terapi gen, yakni ada adenovirus, ada retrovirus, dan juga ada adeno-associated virus atau AAV. Yang pertama kita membahas sedikit mengenai adenovirus. Jadi adenovirus ini termasuk ke dalam virus icosahedral yang berukuran antara 90 hingga 100 nanometer. Dia memiliki 252 kapsomer dengan 240 hekson dan 12 penton. Memiliki protein fibrosa yang memanjang keluar dari penton, dan genomnya terdiri dari DNA yang linear, double stranded, dan tidak bersegmen dengan ukuran antara 26 hingga 45 kbp. Genom virus adenovirus memiliki setidaknya 22 sampai 40 gen yang berbeda. Dia memiliki kemampuan untuk menginfeksi sel manusia dan memungkinkan munculnya penyakit pada sistem pernafasan, pencernaan, maupun indera.
Dia juga memiliki kemampuan yang baik untuk mentransfer gen target ke sel, efisiensi transduksi yang tinggi, waktu ekspresi gen dengan cepat, kemudian dapat memfasilitasi ekspresi gen secara efektif, namun memiliki spesifitas yang tinggi terhadap jenis jaringan atau organ target yang dapat diinfeksi dan memiliki imunogenitas yang cukup tinggi pula. Selanjutnya, retrovirus. Retrovirus ini merupakan salah satu virus yang menginfeksi sel hewan termasuk manusia. Pertama kali, identifikasi retrovirus berhasil dilakukan pada infeksi terhadap ayam sebagai salah satu faktor onkogenik. Dia memiliki struktur sferis dengan diameter antara 80 hingga 100 nanometer. Nah, untuk ilustrasinya, teman-teman bisa lihat pada gambar yang ada di PPT. Virion virus retrovirus ini memiliki enzim transkriptase balik atau reverse transkriptase, integrase, serta juga memiliki 2 subunit RNA yang identik dan berikatan membentuk ikatan dimer pada kapsidnya. RNA retrovirus akan ditranskripsi balik saat retrovirus ini menginfeksi sel inang. Vektor retroviral merupakan salah satu jenis vektor virus yang banyak digunakan dalam terapi gen sel embrional maupun sel somatik. Retrovirus dapat menginfeksi sel yang sedang membelah karena virus ini memiliki kemampuan untuk menembus pori nukleus saat siklus mitosis. Kelemahan penggunaan retrovirus ini adanya kemungkinan penyisipan gen virus di fragmen genom maupun pada sel inang, di mana dapat mengakibatkan terjadinya mutasi apabila penyisipan terjadi pada bagian tengah genom sel inang. Selain itu, penyisipan yang tidak terkontrol letaknya dapat juga mengakibatkan tidak terkontrolnya pembelahan sel yang kemudian bisa mengakibatkan kanker. Selanjutnya, adeno-associated virus atau AAV. AAV ini adalah virus yang tidak memiliki selubung atau envelope. Strukturnya bisa teman-teman lihat juga di PPT. Dia itu berukuran kecil, sekitar 25 nanometer, dan memiliki genom berupa DNA untai tunggal yang linear. Infeksinya hanya akan efektif jika terdapat virus pembantu atau helper virus. Dia memiliki ukuran genom 4,7 kbp serta memiliki gen rep dan cap. Terapi gen dengan vektor AAV umumnya digunakan dalam terapi in situ karena gen terintegrasi yang terdapat pada AAV rekombinan dapat langsung diinfeksikan pada sel inang. Pada sel target, gen rekombinan dari vektor akan dirilis untuk kemudian diekspresikan menjadi protein fungsional tertentu yang dapat mensubstitusi gen yang abnormal pada sel tersebut. Dengan adanya ekspresi gen fungsional yang telah disisipkan dengan vektor AAV, penyakit akibat ketidaknormalan gen dapat diobati. Selanjutnya ada pembahasan terkait dengan metode forensik. Jadi kita pertama akan pelajari terlebih dahulu definisi dari forensik. Forensik itu berasal dari bahasa Latin, yakni forensis, artinya dari luar, dan serumpun dengan kata forum yang berarti tempat umum. Merupakan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal di antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik, dan sebagainya. Metode utama identifikasi forensik itu ada identifikasi komparatif dan identifikasi rekonstruktif. Identifikasi komparatif yaitu apabila tersedia data postmortem atau pemeriksaan jenazah dan antemortem atau data sebelum meninggal mengenai ciri-ciri fisik, pakaian, identitas khusus dalam suatu komunitas yang terbatas.
Kemudian untuk identitas rekonstruktif itu apabila tidak terdapat data antemortem dan dalam komunitas yang tidak terbatas atau plural. Identitas seseorang dapat dipastikan apabila paling sedikit ada 2 metode yang digunakan memberikan hasil positif dari 9 metode berikut, yakni metode identifikasi visual, dokumen, properti, medik, serologi, gigi, sidik jari, DNA, dan eksklusi. Untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman bisa juga membaca di makalah yang sudah kami bagikan. Nah, untuk contoh identifikasinya ada sidik jari yang teman-teman bisa lihat gambarnya. Jadi ada yang berbeda-beda ya setiap orang dan ada beberapa jenis. Kemudian ada identifikasi DNA. Nah, gambarnya juga teman-teman bisa lihat pada PPT. Selanjutnya ada metode identifikasi DNA. Penemuan teknik polymer chain reaction atau dikenal sebagai PCR menyebabkan perubahan yang cukup revolusioner di berbagai bidang. Hasil aplikasi dari teknik PCR ini disebut dengan DNA fingerprint, yang merupakan gambaran dari pola potongan DNA dari setiap individu. DNA yang biasanya digunakan dalam tes adalah DNA mitokondria dan juga DNA inti sel. Yang membedakan DNA yang paling akurat untuk tes adalah DNA inti sel. Dalam kasus-kasus kriminal, penggunaan kedua tes DNA di atas bergantung dengan barang bukti apa yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau TKP. Sistem analisis DNA fingerprint dimulai dari proses pengambilan sampel sampai ke analisis PCR. Jadi, setelah didapatkan sampel dari bagian tubuh tertentu, dilakukan isolasi. Selanjutnya, sampel DNA dimasukkan ke dalam mesin PCR. Langkah dasar penyusunan DNA fingerprint dengan PCR yaitu dengan amplifikasi atau pembesaran sebagai set potongan DNA yang urutannya belum diketahui. Prosedur ini dimulai dengan mencampur sebuah primer amplifikasi dengan sampel genomik DNA. Kemudian, primer amplifikasi tersebut digunakan untuk penjiplakan pada sampel DNA yang mempunyai urutan basa yang cocok. Hasil akhirnya berupa kopi urutan DNA lengkap, hasil amplifikasi dari DNA sampel. Selanjutnya, kopi urutan DNA akan dikarakterisasi dengan elektroforesis untuk melihat pola pitanya. Pola pita inilah yang dimaksud DNA fingerprint. Finishing dari metode ini adalah mencocokkan tipe-tipe DNA fingerprint dengan pemilik sampel jaringan atau tersangka pelaku kejahatan. Nah, lanjut ada sejarah biosensor. Biosensor dikembangkan dengan mengintegrasikan sinyal biologis dari molekul seperti enzim, antibodi, fog aptamer atau rantai tunggal DNA dengan suatu transducer fisiokimia yang sesuai menjadi sinyal elektrik yang bermakna. Sejak pertama kali dikembangkan oleh Clark dan Linson pada tahun 1962 dengan mengimobilisasi enzim glukase oksidase pada permukaan elektroda untuk mendeteksi glukosa darah, teknologi biosensor berkembang dengan sangat pesat. Salah satunya biosensor untuk mendeteksi virus. Pengembangan teknologi biosensor untuk dapat menghasilkan biosensor virus yang efisien, sensitif, mudah, dan ekonomis masih terus dilakukan hingga saat ini. Terdapat beberapa jenis biosensor virus yang telah dikembangkan, antara lain metode optik seperti Surface Plasmon Resonance atau SPR, kemudian serat optik, kemudian quantum dot, kemudian elektrokimia seperti amperometri, voltametri, dan impedensi dan material nano yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya ada definisi dari biosensor. Jadi biosensor ini adalah perangkat bioanalitik yang mengintegrasikan rekognisi molekul dengan suatu transducer fisiokimia. Biosensor memiliki sensitivitas yang tinggi, cocok untuk dikembangkan dalam skala mikro, instrumentasi yang digunakan sederhana, pengukuran tidak dipengaruhi oleh kekeruan sampel, absorpsi atau fluoresensi komponen dalam sampel, serta dapat digunakan untuk deteksi sampel dengan berbagai jenis pelarut, sifat elektrolit, dan temperatur. Deteksi secara elektrokimia biasanya digunakan untuk deteksi virus patogen dengan menggunakan rekognisi DNA
DNA PNA, DNA RNA, dan DNA aptamer asam nukleat. Kelebihan dari biosensor elektrokimia adalah dapat digunakan untuk analisis in situ serta dapat dioperasikan tanpa tenaga ahli. Analisis dan deteksi virus pada biosensor jenis ini didasarkan pada prinsip afinitas di mana antibodi digunakan untuk mengikat virus. Kuantifikasi dengan menggunakan biosensor elektrokimia didasarkan pada pengukuran perubahan arus, potensial dan impedansi yang diinduksi oleh reaksi biokimia yang terjadi antara bioreseptor dengan target analit. Sebagian besar biosensor elektrokimia menggunakan transducer amperometri dan volumetrik. Selanjutnya, komponen biosensor ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu bioreseptor yang akan mengenali analit target dan transducer yang akan mengubah sinyal biologis menjadi sinyal elektrik yang terukur. Pada umumnya, perangkat biosensor juga ditambah dengan amplifier yang berfungsi untuk memperbesar sinyal elektrik yang diterima sehingga dapat lanjutkan ke bagian pemroses data yang lebih mudah. Bioreseptor yang digunakan pada umumnya berupa asam nukleat, baik DNA, RNA, atau PNA, enzim, antibodi, sel atau mikroorganisme, sedangkan jenis transducer yang digunakan antara lain transducer elektrokimia, optik, piezoelektrik, dan thermal. Nah, teman-teman bisa lihat komponen utama biosensor pada PPT. Lanjut, ada macam-macam biosensor. Yang pertama ada amperometri. Pada umumnya itu menggunakan elektroda karbon screen printed karena lebih stabil, mudah, disposable, dan dapat digunakan untuk volume dalam jumlah kecil. Inovasi biosensor amperometri yang dikembangkan untuk mendeteksi antibodi virus West Nile atau WNV dengan mengimobilisasi bakteri 7. Biosensor ini terbukti potensial untuk dikembangkan sebagai biosensor untuk diagnosis virus. Biosensor amperometri lain yang banyak dikembangkan adalah biosensor virus hepatitis C. Biosensor ini memiliki kelemahan karena memerlukan waktu respon yang relatif lama, yakni 10 menit. Biosensor elektrokimia untuk mendeteksi HCV secara kualitatif dan kuantitatif didasarkan pada pembelahan spesifik enzim BAMHL endonuklease. Kuantifikasi didasarkan pada perbedaan puncak arus yang bervariasi yang linier pada range konsentrasi 0,1 hingga 2,5 mikrometer. Selanjutnya, biosensor voltametri mengukur tegangan pada saat tidak ada arus yang dialirkan. Biosensor elektrokimia mampu mendeteksi sekuen virus hepatitis B atau HBV melalui interaksi antara DNA virus dengan indikator redox. Deteksi elektrokimia pada biosensor ini dilakukan menggunakan voltametri siklik dan voltametri diferensial pulsa. Hasil membuktikan bahwa biosensor ini memiliki sensitivitas yang cukup baik. Biosensor lain mampu mendeteksi sekuen DNA virus HBV menggunakan prinsip deteksi voltametri dengan memonitor sinyal oksidasi guanin pada pengembangan resistensi lamivudin. Sebagian besar biosensor elektrokimia yang digunakan untuk deteksi virus HIV dikembangkan menggunakan teknologi nanomaterial. Salah satu biosensor virus HIV yang dikembangkan dengan teknologi nano adalah Ultra Trace Biosensor Voltametry dengan menggunakan matriks nanotubes karbon yang berisi nanopartikel perak yang dilekatkan pada mikroelektroda emas sebagai media pendukung untuk imobilisasi 21 mRSS DNA. Biosensor ini memiliki kekurangan karena hanya dapat digunakan sebanyak satu kali saja. Nah, yang terakhir ada impedansi. Ini mohon maaf ya teman-teman, ada kekeliruan dalam penulisan. Jadi, biosensor impedansi elektrokimia untuk deteksi virus pada umumnya dikembangkan menggunakan lapisan monolayer dan polimer konduktif pada permukaan elektroda. Skema biosensor impedansi yang dikembangkan dengan menggunakan
mengimobilisasi antigen pada lapisan monolayer dapat dilihat pada gambar berikut. Beberapa biosensor impedansi yang telah dikembangkan antara lain biosensor untuk deteksi virus influenza, herpes, HBV, HCV, demam, rabies, dan juga HIV. Salah satu biosensor impedansi untuk deteksi virus berhasil dikembangkan pada tahun 2015. Biosensor ini dikembangkan dengan menggunakan lapisan multilayer untuk modifikasi elektroda emas. Permasalahan yang sering ditemukan pada biosensor elektrokimia ini adalah proses imobilisasi bioreseptor. Nah, itu tadi teman-teman pemaparan materi dari kami dengan judul Bioteknologi Kesehatan dan Kedokteran Part 2 yang membahas tentang terapi gen, forensik, dan juga biosensor. Semoga teman-teman dapat menerima pemaparan materi dengan baik dan juga ilmu yang kita terima dapat bermanfaat di kemudian hari. Sekian dari kami, terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Jaga kesehatan selalu dan jangan lupa untuk minum yang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.